Oke, Kananda, Kananda, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Kananda, seperti yang kita bicarakan kemarin, kita kan mau ada observasi kelas nih, Kananda. Sebelum kita masuk ke observasi kelas, Kananda ngajarin kelas berapa nih? Di kelas 6. Nah, oke ya. Kira-kira pembelajarannya yang akan ditampilkan pada saat observasi apa kan? Kebetulan sekarang sedang membahas tema 5 wirausaha. Wirausaha ya. Oke, nah dari tema 5 ini tujuan pembelajarannya apa nih penandanya? Tapi tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama membaca teks dulu. Dari membaca teks, siswa akan mampu memiliki informasi tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, membaca teks, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang posisi peran negara Indonesia di ASEAN. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan video, siswa berdiskusi mampu menyimpulkan komponen dan cara mengisi teks formulir pendaftaran atau pengiriman barang. Dan yang keempat terakhir, membaca teks dan berdiskusi, peserta didik mampu mempraktikkan mengisi teks formulir pengiriman barang secara benar. Oke, ya Kananda itu dari tujuan pembelajaran yang Kananda utarakan tadi. Kira-kira nih apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin Kananda capai pada saat pembelajaran? Jadi yang akan dikembangkan siswa supaya benar kritis. Dari pertama disampaikan masalah. Dari masalah itu siswa menganalisis apa sih kelebihan dari masyarakat ekonomi ASEAN itu, terus kekurangannya apa. Oke. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, terus kehendak yang ingin dicapai oleh Kananda butuh strategi nih. Nah, strategi ini kira-kira apa nih untuk pembelajaran? Untuk pembelajaran yang akan disampaikan, insya Allah nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi diawali dengan siswa diberikan masalah dianalisis, siswa bisa menyimpulkan dulu nih masalahnya ini, solusinya apa seperti apa. Oke, baiklah Kananda, mungkin untuk observasi ini kita cukupkan Kananda. Mungkin kita langsung saja ya. Kita langsung ke observasi kelasnya. Oke, terima kasih Kananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat semuanya. Sekarang ini ada yang tidak masuk? Oh iya, tadi Keke ada kabar katanya Keke sakit. Kita doakan mudah-mudahan Keke segera diberikan kesembuhan. Ada lagi yang sakit atau yang tidak masuk? Satu orang aja ya? Ya. Kita doakan mudah-mudahan temannya yang sakit bisa sehat kembali. Kemudian jika ada orang tua kalian atau saudara, orang terdekat dengan kalian yang sedang sakit atau tidak enak badan, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan kembali. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Pak Ustaz. Al-Fatihah sama langsung doa sebelum belajar ya. Listen please. Yes. Let's play together.
kasih Salsa sudah menyiapkan. Baik, berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Tommy berdiri di depan di meja. Untuk yang lainnya dipersilakan untuk berdiri. Sikapnya tegap, rapi, tertib ya. Siap. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk sudah berdiri di depan. Ada yang tahu mengapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kenapa coba? Agar apa? Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Agar kita semakin cinta kepada menghargai jasa pahlawan, gitu ya. Dan supaya kalian juga berjuang semangat dalam belajarnya agar mencapai cita-citanya. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5 yaitu wirausaha, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha pada pembelajaran pertama. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah belajar hari ini kalian diharapkan mampu yang pertama memerinci informasi mengenai posisi dan peranan Indonesia di bidang perekonomian yaitu dalam lingkup ASEAN. Yang kedua yaitu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga menyimpulkan komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang secara tepat. Dan yang terakhir keempat mempraktikkan mengisi teks formulir pengiriman barang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, Bapak awali pembelajaran dengan ilustrasi masalah. Silakan kalian baca dulu masalah apa yang ada dalam teks di sini.
Sudah selesai bacanya? Oke. Di sini tokohnya siapa? Dia pengrajin Kujang. tahu kujang? Ya, seperti ini kujang. Ada juga tubuh kujang yang besar. Ini adalah senjata tradisional dari mulai zaman kerajaan ya. Kemudian beliau tinggalnya di mana? Labuan di daerah. Apa permasalahan yang ada dalam teks di sini? Katakan silakan. Ya. Karena modal dari Madoni Ya, modal dari Pak Wahyu kurang. Tuh, apa lagi ada lagi? yang bervariasi. Ya, kurang bervariasi dalam membuat kerajinan. Terus apa lagi? Ada yang lagi? Apa keinginan dari Pak Wahyu ini? Ini ingin dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Nih, bagaimana caranya agar usaha Pak Wahyu ini bisa berkembang, dikenal masyarakat? Ya, silakan. Dibutuhkan modal yang banyak, terus kujang yang bervariasi. Ya, pertama harus ada modalnya yang banyak. Setelah itu harus membuat kujang yang bervariasi dari mulai ukuran, model, begitu ya. Kemudian jika usaha Pak Wahyu ini sukses, apa manfaat bagi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lingkungannya? Kira-kira apa? Kalau usaha Pak Wahyu sukses, tetangganya kira-kira bagaimana kehidupannya? Apakah ada pengaruh atau tidak? Kira-kira apa? Ya, angkat tangannya. Jangan, ya, silakan Pak. Ekonomi warga semakin mencukup. Ya. Supaya membantu warga. Ekonomi sekitarnya menjadi cukup atau jadi lebih sejahtera daripada sebelumnya. Oke, ada lagi? Karena apa lebih sejahtera? Karena mendapatkan pekerjaan. Karena pekerjaannya dari tetangga-tetangga sekitar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan baca dulu tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Ibu Made. Yang belakang kelihatan? Baca. Sudah? Oke, yang bisa angkat tangan ya. Tokoh yang diceritakan di sini siapa namanya? Oke. Apa yang dia lakukan diperbuat dia apa tuh di dalam cerita ini? Angkat tangan. Satu orang. Jangan keroyokan ya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Made di sini? Beliau membuat apa? Apa yang dilakukannya? Silakan angkat tangan. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan siapa? Ya, Alpan silakan. Membuat pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan. Oke, betul. Jadi beliau adalah membuat pewangi, macam-macam pewangi dari mulai sabun sampai pewangi ruangan. Dari apa bahan yang digunakan oleh Ibu Made ini? Bunga kering. Bunga kering. Jadi awalnya bunganya tidak berguna, bunga yang kering berjatuhan, dipungut, dikreasikan sampai menghasilkan sebuah produk sabun alami, pelembab tubuh, pewangi ruangan dari berbagai jenis buah dan tanaman. Apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made ini?
sampai bisa sukses begitu? Padahal dari bahan yang biasa aja atau yang tadinya tidak terpakai sampah bisa diolah. Apa yang bisa kita contoh dari Bu Made ini? Sikapnya bagaimana? Yang pertama apa? Pantang menyerah. Yang kedua apa? Kreatif. Betul. Yang pertama adalah dia punya rasa kreatif atau punya daya kreativitas yang tinggi. Setelah itu mencoba, pantang menyerah. Terus apa lagi? Kerja keras, tekun, disiplin, begitu ya. Bisa dipahami? Siapa yang mau sukses seperti Ibu Made? Oke, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya jadi pengusaha ya. Dari mulai kecil-kecilan, usaha yang kecil dulu. Dari mulai jualan gelang dulu, jualan makanan ringan dulu, nanti jadi besar sukses. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang menonton video tentang Mea. Mea, Masyarakat Ekonomi Asia. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara Asia tanpa proses yang berbeda. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan Asia. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara Asia. Dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah, bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. So, tunggu apa lagi?
Mari kita dukung dan bergabung menjadi masyarakat ekonomi Asia. Oke, barusan sudah kita simak bersama tayangan tentang MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, ada yang tahu? Ada menyimak tadi MEA itu apa? Masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, betul. Sistem pasar tunggal di Asia Tenggara. Jadi setiap negara di Asia Tenggara itu dengan bebas boleh bertukar barang dan jasa dari Indonesia ke Singapura, dari Malaysia ke Indonesia boleh, sesama di negara-negara ASEAN. Apa dampak positifnya? Lapangan kerja bertambah, semakin meningkat, apa lagi? Memiliki daya saing, jadi semakin meningkat perekonomiannya. Kemudian apa lagi dampak positifnya? Ya, silakan. Positifnya yang bagus ya. Bukan siang malam. Jadi perekonomian semakin meningkat, daya saing bukan daya siang gitu ya. Kemudian dampak negatifnya apa? Ya. Jika kalah bersaing, produk tidak laku dan pengangguran makin bertambah. Iya betul, bagus. Jika kalah bersaing maka pengangguran akan semakin banyak karena produknya tidak laku. Kira-kira, iya perekonomian semakin menurun betul kalau tidak bisa bersaing. Terus solusinya apa nih biar Indonesia tidak kalah bersaing? Ya harus meningkatkan apa? Harus meningkatkan apa dari manusianya? Orangnya harus diapakan? Mengikuti pelatihan-pelatihan, betul. Jadi meningkatkan kemampuannya. Apalagi? Kemudian nanti dilanjut yaitu dengan sikap kerja keras dan kreatif. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kita dulu buat semuanya. Good job. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD tentang kerja peserta didik mengenai MEA. Bapak kasih satu kelompok satu lembar, nanti dikerjakan bersama-sama diskusi. Namanya berikan nama kelompoknya aja ya. Halaman depannya silakan dibaca dulu. Di situ ada tujuan kegiatannya, ada langkah kegiatan. Nama kelompoknya aja, bisa nama kelompok. Halaman depan dibaca, setelah itu baru ke halaman belakang. Didiskusikan bersama-sama. Silakan bagi-bagi tugas. Boleh dibuka bukunya. Boleh. Boleh dibuka. Bareng-bareng.
selesai? Yang presentasi nanti 3 kelompok, nanti di LPPD kedua 3 kelompok lagi, jadi semuanya kebagian. SDPN
Sudah beres? Hebat. Dan agak kasih. Ada sih. Orang itu
presentasi adalah yang sudah selesai siapa aja? Kelompok ini dan ketiga ya. Nanti yang tiga lagi tentang formulir tampil ke depan. Sekarang perhatikan dulu semuanya. Akan presentasi dari mulai siapa dulu yang mengucap? Aku. So, pokoknya lihat yang paling rapi. Perwakilan kelompok dari kelompok ini dulu. Silakan nomor ada berapa soal di sana? Ada 5. Nomor 1 dan 2 dari kelompok ini. Oke. Di depan. Jelas sama siapa? Mau ditemenin? Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bersama meraih prestasi Oke. berdasarkan ekspektasi dokter dengan seni dengan prinsip apa yang harus ketahui tentang masyarakat ekonomi ASEAN. MEA adalah sistem pasar global yang berada di sekitar kawasan Asia Tenggara. Ya, kedua. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Pelaku usaha harus memperhatikan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia harus selalu dijalankan agar mampu berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Oke, terima kasih. Pinjam dulu ya. Oke, perhatikan. Jawaban dari kelompok SMP kebanyakan apa? Semangat meraih prestasi. Bagus, keren nama kelompoknya. SMP ulang pulang ya. Oke, nomor 1 perhatikan. Tidak apa dulu, kasih pagar. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang masyarakat ekonomi ASEAN? Jadi menurut kelompok ini, MEA adalah sistem pasar tunggal yang berada di sekitar kawasan Asia Tenggara. Betul? Betul. Ada jawaban yang lain? Dari kelompok lain ada tanggapan? Ada. Silakan dari mana ada? Silakan, silakan ada baca. Apa? MEA merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain seluruh Asia Tenggara. Bagus, keren. Walaupun beda tapi intinya tetap sama. Bagus, terima kasih Abdannya. Jadi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang memungkinkan setiap negara bisa mengirim barang dan jasanya di sesama negara Asia Tenggara. Bagus, keren. Terima kasih. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanggapan? Cukup? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Kelompok ini menjawab, pelaku usaha harus memperhatikan kualitas produk, sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi sebagai tenaga kerja asing. Begitu. Betul jawabannya? Betul. Ada yang mau menanggapi atau Pak aku beda? Silakan. Ada? Cukup? Sama ya jawabannya. Terima kasih buat kelompok SMP. Boleh? Oke, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk keren yang tepuk keren buat kelompok SMP. Bagus. Silakan dilanjutkan ke kelompok kedua dari sini. Pengambilan ini. Oke, mau sendiri berdua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Best Leader. Best leader. Alright. Masuk. Nomor 3. Sudah. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
ya. Untuk nomor 3, apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi di MEA? Jawabannya adalah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Betul ya, jadi setiap orang harus ikut pelatihan, baca, bagus ya, untuk mengikuti pelatihan dan agar meningkatkan kemampuan tenaga kerja di Indonesia. Betul. Ada yang mau menambahkan? Ya silakan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan, diantaranya seperti meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Ya betul, itu juga betul, bisa. Bagus, keren. Untuk meningkatkan yaitu dengan meningkatkan produk, kualitas produk dan tenaga kerja sumber daya manusianya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti bisa menyelesaikan pendidikan dan mampu berpartisipasi di MEA? Yaitu yang pertama, jawaban kelompok ini belajar dengan giat, bekerja keras dan disiplin. Betul? Betul. Ada yang ya silakan kelompok ini. Karena sebagai seorang pelajar yang perlu dilakukan adalah dengan rajin dan sungguh-sungguh agar menjadi pribadi yang begitu serta berkaya tinggi dan tinggal di yang Tinggi. Oke, betul. Jawabannya bagus. Kita harus rajin sebagai pelajar dan bersungguh-sungguh agar menjadi pribadi yang unggul dan bisa bersaing. Betul, jawabannya bagus, keren. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun malu-malu tapi sudah berani tampil ya, keren. Waktu udah nyeret-nyeret gitu ya, tapi udah berani. Kita beri tepuk keren, tepuk keren. Terakhir, kelompok terakhir, satu pertanyaan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KDM Kreatif dan Mandiri. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Jawaban dari kelompok terakhir ini, apa manfaatnya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN? Yang pertama, dapat menjual barang dan jasa dengan mudah dan menciptakan lapangan kerja baru, serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang hidup di negara ASEAN. Betul jawabannya? Betul. Ada yang mau beri tanggapan? Jawaban berbeda? Ya, silakan. Perekonomian di Indonesia semakin meningkat dan banyak lowongan pekerjaan dengan mudah dan membeli produk dari luar negeri. Ya, betul jawabannya. Jadi perekonomian semakin meningkat. Keren, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, beri tepuk jawab untuk kelompok ini. Tepuk jawab. Terima kasih buat semuanya yang sudah tampil. Nah, di sini juga Mia juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Bagaimana cara mengirimkan barang ketika pada seperti ya, itu tidak bisa keluar. Ada yang tahu cara mengirimkan barang seperti apa? Bisa aplikasi online, bisa. Ada yang pernah mengirimkan barang dari sini untuk orang saudara yang di luar kota atau di pernah? Siapa yang pernah? Katakan. Oke, pernah mengirim ke mana aja? Ya? Lupa pernah tapi ya. Kalau kita di Jawa. Oke, siapa lagi? Jadi pernah? Ya? Ke nenek di mana? Di Senang Sari. Oh, Senang Sari. Kalau Senang Sari kalau pakai paket
langsung gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara mengirim barang. Nah, biasa mengirim barang itu ini ada jasa kurirnya. Dari mulai TV, JNT, Pahala Express, JNE. Siapa yang pernah menggunakan ini semuanya? Ini salah satu aja pernah. Ada juga sekarang dengan ini dengan cara Grab. Bisa Grab, bisa pakai GoSend, bisa gitu ya. Sekarang udah mulai lagi apapun bisa. Bagaimana cara mengirimkan barang? Mengisi formulir. Apa dulu? Bungkus, packing dulu. Pertama packing dulu. Harus tahu barangnya apa, kemudian dibungkus, packing. Setelah di packing apa? Mengisi alamat yang ingin dituju. Apa lagi? Isi formulir di mana? Datang ke kantor pengiriman barang dulu. Oke. Kita simak video tutorial pengiriman barang. Tapi sebenarnya kita lihat ini ada formulir pengiriman barang. Ada data apa saja di sini? Ada penerima, yang menerimanya siapa di sini? Yang mengirimnya ada nama, ada alamat, ada nomor HP. Penting nggak semuanya? Apa harus lengkap? Agar kurirnya tidak bingung dan barang cepat sampai. Nah, sekarang kita akan belajar formulir dan kita simak tutorial mengirim barang ya. Dibawa ke kantor namanya apa ini? Setelah itu di apa yang dilakukan kira-kira? Timbang, diimunisasi. Ukur beratnya. Timbang dulu. Dihitung berapa biayanya, misalkan berat kan 1 kilonya 12.000 dikali berapa kilo ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah ditentunya harganya berapa, apa yang dilakukan? Membayarnya, dibayar. Setelah dibayar maka
pertama adalah packing barang dulu, kemas barangnya. Kemudian datang ke kantor. Setelah datang ke kantor, assalamualaikum dulu. Termasuk prosesnya ditanya, ditimbang, setelah timbang dibayar, mendapatkan resi. Ya, setelah itu ditempel alamatnya, baru dikirimkan. Sampai sini sudah paham? Nah, sekarang di sini ada LKPD, LKPD kedua Yang ingat Bapak. tentang indi formulir. Bapak kalau yang udah tampil harus kerjain. Tetap sama. Yang ini dikumpulkan ya.
APD yang halaman depan, formulir pengiriman barang. Bisa dipahami cara mengisi formulir? Bisa. Oke. Sekarang kelompok yang tampil, siapa yang siap? Satu pertanyaan aja ya, silakan dari kelompok sana dulu. Satu pertanyaan aja. Depan sama siapa sendiri? Yo, yang lain perhatikan. Attention please. Perhatikan temannya yang depan. Sudah cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CTA Bisa Tanah Air akan membacakan formulir Jadi informasi yang penting menyampaikan cara pengiriman barang biodata yang Informasi yang penting adalah biodata dari angka. Apa saja biodata itu? Nomor rumah dan lain-lainnya yang lengkap ya. Nomor 2. Mengapa dalam pengiriman paket di formulir itu harus mengisi kode pos? Jawaban kelompok ini adalah agar paket tidak salah alamat atau agar cepat sampai. Setuju semuanya? Setuju. Ada yang berbeda jawabannya? Iya silakan. Agar barang yang dikirim cepat sampai. Ya betul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buku jawab. Pelanggaran silakan kelompok. Aku Pak. Ya, ya, ya. Ada. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada yang ngobrol nih? Coba perhatikan semuanya dulu. Oke, lanjutkan. Oke, dulu ya. Dari kelompok ini apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jawabannya adalah barang akan lama sampai dan salah kirim. Betul? Betul ya, makanya harus ditulis dengan lengkap. Kemudian yang terakhir, mengapa kita perlu mencantumkan nomor HP pengirim dan penerima? Jawabannya adalah agar kurir bisa menghubungi si penerima barang. Betul? Betul. Ya, jadi jika salah alamat bisa dihubungi di telepon itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok ini berikan tepuk keren. Tepuk keren. Oke, untuk kelompok sana udah bagus, sudah aktif. Kita langsung ke baik. Dapat disimak bersama-sama. Hari ini sudah belajar apa saja dari tadi? Satu-satu dulu. Itu tentang masyarakat. Positifnya apa dari MIA dampaknya? Membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan perekonomian.
kimia, Indonesia dan negara ASEAN. Apa lagi? Dampak negatifnya dari kimia. Jika jika kalau bersaing produk tidak laku dan banyak pengangguran bertambah. Selain itu kita belajar apa lagi? Formulir pengiriman. Setelah itu membuat formulir pengiriman barang. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bagaimana perasaan kalian? Oke, apa yang membuat kalian senang? Seru. Seru karena ada apa aja? Belajarnya seru dan menonton video. Oke, terima kasih semuanya. Saya evaluasi, nanti Bapak akan kirim linknya di kelompok ya, ini evaluasinya. Terima kasih. Baik, attention please. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Baik anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membacakan doa yaitu hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nanda, kita telah melakukan proses pembelajaran tadi kan. Kira-kira setelah Pak Nanda melakukan proses pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran itu dapat tersampaikan nggak? Baik, Pak Erik, kalau dari tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tersampaikan karena di akhir pembelajaran itu diberikan tes untuk mengukur kemampuan anak. Sudah sampai belum? Secara keseluruhan sudah sampai Sampai ya. Ya, terlihat Pak Nanda gitu dari mulai proses awal pembelajaran dan dari murid-muridnya gitu kan, saya apresiasi Pak Nanda gitu kan, itu sudah mulai terlihat. Dalam pengajaran tadi mungkin saya akan bertanya ke Pak Nanda, kira-kira masih ada yang kurang nggak dalam pembelajaran yang Pak Nanda laksanakan tadi? mungkin untuk perbaikan ke depannya, untuk di setiap kelompok harus lebih aktif secara merata gitu. Karena dari tadi terlihat kelompok ini sudah merata, tapi di beberapa kelompok ada hanya orang itu saja yang aktif, anak itu saja gitu. Gitu ya. Memang terlihat Pak Nanda gitu kan, tadi memang beberapa, kita balik lagi kan, murid-murid ini tidak semuanya bisa menangkap dengan satu media ya, gitu kan. Nah, di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit Pak Nanda, bukan mau koreksi atau seperti apa nih ya, tapi mungkin Pak Nanda bisa lebih aktif lagi, gitu kan, lebih aktif lagi dalam artian apa, gitu, memberikan umpan pada kelompok-kelompok ini agar mereka pun bisa menjawabnya langsung, gitu kan. Jadi mereka nggak hanya orang ini aja nih yang paham, gitu kan. Pak Nanda bisa berikan umpan, pancingan nih, kira-kira pertanyaan apa ke anak-anak, biar mereka bisa lebih membuka wawasan mereka, gitu kan. Keberanian mereka pun bisa terlatih lagi. Oke, mungkin itu saja Pak Nanda, gitu kan. Secara keseluruhan sudah bagus, gitu kan. Saya juga harus sharing ya, lebih sering sharing lagi biar kita sama-sama lah mengembangkan pembelajaran ini dengan baik. Apalagi kan sekarang konsepnya harus berpihak pada murid ya, Pak Nanda ya, gitu kan. Guru ini hanya sebagai fasilitator, gitu kan. Jadi bukan semua yang tahu itu guru, tapi guru ini hanya sebagai yang mengarahkan biar mereka murid ini berkembang dengan kodrat zamannya. Oke, Pak Nanda, kira-kira ada enggak nih tindak lanjutnya ya setelah proses
pembelajaran ini gitu kan. Apa mungkin Pananda mau coba, saya mau coba model pembelajaran yang lain lagi atau seperti apa mungkin adanya. Untuk yang sudah disampaikan sebelumnya, model yang digunakan adalah problem based learning (PBL). Mungkin kedepannya bisa menggunakan PBL atau yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, ya, Pak Nanda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Bukan berarti yang sekarang tidak baik, gitu kan? Tapi sekarang sudah baik, kita bisa lebih baik lagi. Mungkin cukup dari saya, Pak Nanda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.